Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu salam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'ala nabih wa bi barakati ulumihi fitarain, amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama kita hormati Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Ustaz Kazruni, Ustaz Hadani, Ustaz Hilwani, para orang-orang tua kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah ini malam kembali, nggak berasa kayaknya baru kemarin udah malam Selasa lagi ya, cepet banget waktunya hari ya. Namanya berarti hidup kita senang. Ya, kalau hari nggak berasa berarti kita senang hidup. Coba tanya yang di penjara, seminggu lama nggak? Lama. Kenapa? Menderita di penjara ya. Kalau kita merasa nggak berasa ya, udah Selasa lagi, berarti hidup kita kebangetan senang. Walaupun duitnya kagak, tapi kalau hari cepat berarti tetap senang juga dirasain ya. Duit kagak, urusannya kagak juga kan anteng. Kalau duit kagak, urusan banyak, itu yang bikin buyang. Ya, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di malam Selasa ini. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan pada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita mulai ta'lim suratul Fatihah, Imamil Fadil Syekh Muhammad Nabi Syafii Qadir Sunnah Ilahi Ulis Muhammad Muhammad Samarkandi Ilahi Nizam Nizam Muhammad Nizam Muhammad wa ila nafaqa hadzal masjid ila hadrin Nabi Al-Fatihah. Syaitan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Fatihah. Buat jamaah kita yang lagi sakit, yang sedang sakit, mudah-mudahan ya, mereka semua diangkat penyakit yang ada Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan penyakitnya, bisa kembali duduk hadir bersama-sama kita, wabil khusus guru kita. Mudah-mudahan selalu diberi keberkahan, kesehatan dari Allah. Tilkaniyah ila hadrin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab kita Tanbihul Ghafilin bi ahadithi sayyidil anbiya wal mursalin wa ruwiya an Umar bin Dinar. Uruwiya an Amr bin Dinar qala kana rajulun min ahli al-Madinah lahu ukhtun fi nahiyatil Madinah. Dari Amr bin Dinar, dari Amr bin Dinarin qala, dari Amr bin Dinar dia bilang, ada seorang laki-laki ya di kota Madinah, dia itu punya saudara perempuan yang tinggal fi nahiyatil Madinah, di ujung kota ya, di pojokan kalau kita bilang. Lalu fastakat fakana ya'tiha ya'uduha. Lalu kemudian saudara perempuannya ini sakit, lagi sakit, karena namanya sama saudara kita kan gitu. Kalau punya saudara kita sakit, kita tengokin ya gitu. Ada sini saudara yang sakit nggak ditengok-tengokin ya, tengokin. Makanya dia tengokin nih saudara perempuannya sakit ya, fakana ya'tiha ya'uduha, maka dia mendatanginya, menjenguk saudara perempuannya yang sakit ya. Summa matat ya, pas sakit, tautunya habis itu dia wafat, dia meninggal dunia. Siapa yang meninggal dunia? Saudaranya ini yang lagi sakit, saudara perempuannya.
Lalu fajahazaha wa hamalaha ila qabriha. Lalu kemudian diurus dah tuh jenazah saudara perempuannya. Biasa kalau jenazah orang mati ya urusannya udah pasti dimandiin, dikapanin, disolatin, lalu kemudian kuburi. Ya maka dibawa jenazahnya ke kuburannya. Falamma dufinat wa raja ila ahlihi dzakara annahu nasa kaisan kana ma'hu. Ketika udah selesai ya, diselesai dikuburin ini jenazah saudara perempuannya, dan pada saat dia pulang ke rumahnya kepada keluarganya, dia mengingat bahwasanya dia kelupaan namanya dompet yang dia punya. Jadi tadi waktu diikut nguburin diingat berangkat bawa dompet gitu. Makanya kan hadirin rahimakumullah, dalam satu hadis dari Sayyidina Ali ibni Abi Thalib dan juga riwayat dari Aisyah, itu orang tuh kalau meninggal dunia itu yang turun ke liang lahat itu keluarga terdekatnya. Itu begitu. Makanya kan kenapa kalau lagi ada orang meninggal di mana anaknya? Ya, jangan dipanggil orang dari mana-mana, saudara terdekat dia. Kalau ada anaknya, anak. Pokoknya orang-orang dekat dia itu. Yang ngapain? Yang nurunin untuk dikuburin. Ya makanya karena ini saudaranya, dia ikut masuk ke dalam kubur untuk bantu itu. Dia ingat waktu dia berangkat bawa dompet. Gitu. Nah, hitungan dia ini pasti dompetnya ketinggalan di mana? Jatuh di mana? Waktu nguburin saudaranya. Gitu. Fasta'ana bi rajulin min ashabihi fa'ataya al-qabra. Lalu kemudian dia minta tolong dah tuh sama seorang laki-laki dari sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya ya. Lalu kemudian dia berdua ya, berdua doang nih dia. Ya, datengin lagi kuburan. Adanya kan mungkin tuh dompetnya banyak surat-surat penting, ada STNK, BBKB, surat tilang, apa itu ada macam-macam ya, surat-suratan tuh ada di situ semua ya. Makanya seingat dia emang jatuh di kuburan gitu. Karena waktu dia mau nguburin masih ada di kantongnya gitu. Pas dia pulang nggak ada ya. Aku berdua diajak temennya untuk datangin ke fana basyaha fawajadal kaisa. Diapain tuh kuburan? Digali lagi. Kalau kita kira-kira ada nggak orang kita dompetnya ketinggalan di kober, dibalik lagi, mendingan diurusin aja dah ke polsek, nyari hilang lah semuanya, surat hilang. Cari ya di kuburan, dicari itu. Gitu. Bang nih mungkin saudaranya juga ini juga dompetnya, saya bilang tadi mungkin dompetnya banyak surat pentingnya, makanya digali lagi itu kuburannya. Dicari itu di kuburan, digali, ketemu fawajadal kaisa, ditemuin tuh dompetnya. Faqala li rajul, maka setelah ketemu tuh dompetnya, dia ngomong nih sama temennya yang bantuin, ya tanaha hatta anzura ala halin ukhti. Udah ente selesai dah, bahasa kita udah kelar dah, urusan udah, sana kita pulang dah. Ya, nih dompet yang dicari kan dompet nih. Udah ketemu, bantuin gali bareng, kalau gali sendiri kan repot tuh. Berdua-duaan, untung gak ada ngeliat tuh, kalau ada ngeliat tuh ngapain lagi kuburan digali. Angkat, ketemu udah. Karena udah ketemu, disuruh pulang, udah urusannya selesai, udah. Ya, karena udah ketemu dia pulang, disuruh pulang. Tanah udah sono dah, di bahasa kita udah sono dah, udah selesai urusannya. Ya. Lalu kemudian dia kenapa? Karena dia mau ngelihat kondisi saudaranya nih yang di kuburan. Ya. Hatta anzura ala halin ukhti. Jadi ente sono dah, katanya pulang dah, bergeser sono. Pokoknya ini saya mau, ini dompet urusan udah ketemu, ente udah bantuin udah selesai. Ane mau ngelihat kondisi saudara ane ini di kuburan, gitu. Iseng lagi nih dia. Ya. Fa rafa'a ba'dha ma kana 'alal lahdi. Ini saudaranya iseng juga lagi. Ya. Orang kan kalau kuburan kan ditutupin pakai kayu tuh, papan dinding hari tuh. Pakai diangkat sama dia. Gitu. Ya iseng banget. Ya farofa apa ada makan Allah, diangkat apa yang ada di yang nutupin liang lahat itu kan biasa pakai dinding hari itu, papan.
pakai diangkat lagi sama dia, iseng banget diangkat. Faizal qabru musta'illun nara. Ketika diangkat gitu, tiba-tiba dari lubang landak itu, liang lahatnya keluar api yang nyala. Bahasa kita api nyembur. Kaget deh. Faraddahu fasawwat qabra. Maka langsung habis itu diapain? Ditutup lagi sama dia. Nggak jadi, udah langsung dah. Uruk, diratain lagi tuh kuburannya. Habis datang kuburan, faraja'a ila ummihi. Habis itu dia langsung ke rumah ibunya. Ya. Ke rumah ibunya, karena ibunya tinggalnya sama dia dekat. Lalu faqala, dia bilang sama ibunya, ya, birini amma kanat ukhti alaihi. Ibu, tolong ceritain sama saya, Bu. Apaan aja sih yang saudaraku ini kerjain waktu hidupnya? Gitu. Ya. Ya, karena nanya begitu, nah ibunya balik nanya sama dia. Walima tas'alu an ukhtika. Ya. Wa qad ahalak. Ngapain ente nanya-nanya saudara ente, gitu bahasanya. Kan dia udah meninggal dunia, mau ngapain ditanya dulu kerjaannya apaan? Dia udah mati, lu ngapain lagi? Bahasa kita, lu doain aja udah, itu yang dibutuhin kan doa sekarang. Udah mau kerjain ini dulu apaan, ngapain disemet? Tapi tetap, ya dia bilang gitu. Ya. Fa'akhbiri ini, tolong Bu kasih tahu saya, ceritain. Tuh saudara saya kerjaannya ngapain aja sih waktu hidupnya? Gitu. Dia nggak ceritain sama ibunya, kuburannya nyala, gitu kan? Kalau diceritain ibunya gurung-gurung, ya gimana? Apaan sih Bu? Akhirnya kolat, ibunya ngomong deh tuh. Ya, dia ceritain nama anaknya yang laki. Kanat ukhtuka tuakhirus sholata wala tusalli bituharatin tamatin. Saudara perempuan kamu ini, kata ibunya, itu dia waktu hidupnya suka menunda melaksanakan sembahyang. Ya. Dan dia itu kalau sembahyang, wudunya, toharohnya itu nggak sempurna, asal-asalan aja begitu. Ya. Ini hadirin rahimakumullah, kalau kita pikirin, dia bukan nggak sembahyang, dia sembahyang. Cuma sembahyang johor jam 3:10 itu. Bayang maghrib ya jam 7:25. 25 udah mau isya dikit lagi. Jadi ditunda-tunda terus, dibelakangin terus. Urusan dunia mulu yang didului. Ini masih sembahyang ya. Sekarang kalau kita pikir, kalau yang nunda sholat aja begini, bagaimana dengan orang yang, saya tanya, sekarang kita ada nggak yang tadi kita lewat tuh masih pada nongkrong depan rumah, masih ngerokok, gerimis-gerimis ngerokok, ngopi, blegot, mandi belon, apa belon, ada. Tak kita pulang dari sini, masih ada nggak? Liatin aja. Tapi pengen masuk surga, coba lewat mana masuknya kalau begitu? Ya yang nunda sholat aja kayak begini, bagaimana orang yang nggak ngerjain sholat? Karena sholat itu inti dari ibadah kita semuanya. Orang puasanya rajin, pergi haji, sedekah rajin, sembahyang kagak, gugur semuanya. Ya, gugur semuanya. Karena sembahyang itu inti dari semua ibadah kita. Ya, karena yang bakal pertama kali ditanya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalat. Makanya dibilang as-shalatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Ente bangun rumah nih, kalau nggak ada tiangnya kira-kira bisa nggak diri? Diri bisa. Pertanyaannya berapa lama dirinya? Bikin pagar dah, jangan pakai tiang, pasang aja hebel terus. Ya. Kira-kira kesenggol rubuh nggak? Rubuh. Nah, orang kalau bikin pagar dapat 1,5 meter tiang, ya 1,5 meter tiang. Kalau mau iritan 2 meter baru tiang gitu. Gitu. Tergantung pemborongnya mau irit apa kagak kan gitu. Kalau iritan untungnya banyak kan gitu. Apaan juga begitu, orang nih masang apa? Bikin genteng tuh. Ya. Itu kan kalau yang murahan jaraknya jauh-jauh tuh. Rengnya kan gitu kan.
Ranknya jauh-jauh aja gitu. Ini ranknya jauh-jauh banget ini kan gitu. Ya biar dikitan makanya untungnya banyak kan orangnya kan begitu kalau gitu-gitu. Ya. Nah itu jadi ini saudara perempuannya kalau toharoh dia sembarangan aja nggak sempurna dan suka menunda mengakhirkan pengerjaan sholat. Lalu bukan cuman itu kata ibunya. Nih saudara lu nih bahasa kita. Wa ta'ti fi abwabil jirani idza namu fatulqimu uzunuha bi abwabihim. Kalau malam ketika orang pada tidur tuh tetangga-tetangga, ini dia suka datang tuh. Ya. Orang-orang udah pada tidur, pada semua dia dengerin tuh. Jadi rumah orang tuh kan ada pintu, ada bawahnya tuh. Jadi dia suka dengerin kupingnya di situ. Dengerin dong. Ini orang pada ngomong apa ini di rumah pada. Nah habis itu ya dia fatukhriju haditsahu. Ya, jadi kondisi yang dia dengar tadi udah disampaikan tuh sama orang. Oh dia begini nih. Berantem tuh dia. Lu tahu dari mana? Aku dengerin di rumahnya gitu. Dan makanya hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita punya tetangga nih, tetangga kita berantem mulu laki bini, udah biarin aja, jangan ceritain ke orang, biarin aja. Ya, soalnya berantem mulu dia, tiap malam berantem, lu tahu dari mana? Lakukan tetangga ini. Udah diam aja, nggak usah ngomong, nggak tahu berantem, biarin aja. Gitu. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi dia suka ngapain? Suka ngadu domba orang, nyeritain orang dan lain sebagainya. Kan ada orang-orang kita gitu. Ya. Nggak pernah datang ke pengajian. Kadang-kadang sekali datang ada aja beritanya heboh. Biasa ibu-ibu biasanya, kalau bapak-bapak ada jarang. Ibu-ibu tuh. Ada yang kalau ngaji modus. Kira-kira 2 bulan mau ngawinin dia ngaji dah. Nah tumben dia ngaji. Ya mau saja saya mau ngaji nih gitu. Nah dapat sebulan gitu saja. Kadang-kadang ada yang begitu. Ada nggak bahas, ada gitu. Ada. Tahu tuh saya. Tolong undangin nih kita mau ini mau. Oh gitu, udah undangan besok habis ngawinin hilang, ntar ngawinin lagi nih tahun depan nongol lagi gitu. Kita suruh pulang yang begitu, jangan biarin aja. Emang modelannya begitu. Dan kadang-kadang ada juga begitu ngaji nih, habis ngaji ngerumpi. Wah dia tuh begini tuh, bener loh iya. Oh iya gue juga lihat tuh, wah rame dah. Tuh bilang ya majelis-majelis yang harusnya buat zikir akhirnya jadi buat ngomongin orang. Kalau bapak-bapak rada jarang bapak-bapak habis ngaji pulang biasanya gitu. Ya kadang-kadang itu keseringan tuh begitu. Ibu-ibu emang yang suka begitu biasanya ibu-ibu. Jarang-jarang tuh bapak-bapak ada yang begitu. Makanya kan Nabi bilang begitu kan. Waktu Nabi Isra Mi'raj beliau melihat neraka isinya siapa? Bu-ibu. Tahu bini kita ada apa kagak di situ? Ya ibu-ibu tuh, banyak kan isinya ibu-ibu mulu. Orang perempuan masuk neraka. Ya, makanya hati-hati itu orang-orang perempuan. Nabi sendiri yang ngomong itu. Orang perempuan banyak banget di neraka. Ya, jadi perhatian jadi orang-orang perempuan. Nah, kalau kita nih jadi suami, jadi bapak, kita punya tanggung jawab tuh sama anak bini kita. Auratnya mereka tutup apa kagak? Kita punya bini, ya, kita suruh tutup auratnya. Suruh pakai jilbab. Jangan suaminya kayak sorban, kayak gamis, bininya ngablak aja kayak daster gitu. Ada di sini yang begitu. Ya, nggak usah ditunjuk, biarin aja. Biar didengerin nih. Ya saya nggak tahu tuh orangnya siapa. Nah, saya nggak tahu di sini siapa. Artinya apa? Dia boleh dipakai gituan, tapi dia nanti dimintain tanggung jawab. Ente enak-enakan sembayang ngaji kayak sorban ini pada. No, bini ente kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi kita sebagai suami, kepala keluarga, itu tanggung jawab kita tuh sama bini kita, sama anak kita semuanya. Tanggung jawab. Jadi jangan enak-enakan. Kan ada kisah, ada seorang bapak udah masuk surga, ya berdua bininya, tahu-tahu dapat tuntutan dari anaknya. Anaknya masuk neraka. Ketika di neraka nih anak ngomong, "Ya Allah, kenapa saya doang yang disiksa?" Emang apa? Saya kan begini gara-gara bapak ibu saya nggak pernah ngajarin. Saya subuh tidur nggak dibangunin sama dia. Iya kan? Dia pada sembahyang ke masjid. Gitu. Habis sembahyang ke masjid, dia ngopi, orang seuduk.
Pulang udah jam 7, anaknya masih tidur aja. Kalau kita tahu anak kita itu pada belum bangun, oke, nggak apa-apa kita ngopi, ya makan nasi uduk di mana terserah, ada urusannya. Tapi pulang dulu, ya bangunin dulu tuh anak-anak. Udah selesai bangun, udah bangun dulu pada, mau jalan. Gitu, gue mau ngopi dulu, mau nggak? Ngopi doang, mau satu susup, sono ngopi, nggak apa-apa ya. Itu tanggung jawab kita nanti di akhirat. Makanya kan ketika kisah itu dikisahkan, dia protes. Dia begini, orang tuanya nggak pernah ngajarin didikan agama, sekolahnya sekolah umum mulu, ngaji nggak tahu, baca Quran alif lempeng dia nggak tahu. Bak itu kayak mangkok, titiknya di bawah, gitu. Emang nggak tumbah tuh titiknya? Ya, jadi begitu, nggak pernah belajar agama, kagak ngerti agama, akhirnya masuk neraka. Nah akhirnya kalau kondisi kayak gitu, bapaknya yang ada di surga dipanggil, laporan nih anaknya nih masalah. Ya itu masalah. Jadi kita ini jadi suami, tanggung jawab kita berat. Ya kita aja urusan sama diri kita, ntar mata kita ditanya buat apaan aja, kuping, ikan, kaki, mulut, itu aja kita udah bingung urusin sendiri. Nanti masih ada urusan terhadap apa yang sudah Allah amanatkan di atas pundak kita. Anak kita, bini kita, itu gimana kita mendidik mereka. Tuh hadirin, jadi kita jangan tenang-tenang aja jadi suami. Tanggung jawab kita berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi kembali ini dia saudara perempuannya suka begitu. Suka dengerin orang, suka gosipin orang, digosip ke sono kemari. Tadi jelekin tuh orang ke sono kemari, ya. Itu kalau saya yakin sih kadang-kadang dalam satu kampung ada aja tuh yang begitu tuh. Biasanya ada tuh. Ya, nggak banyak sih, atau dua. Atau dua aja udah bikin kusut, gimana banyak. Ya, ada aja tuh lagunya. Makanya kalau ada yang ketemu ya kita tahu tuh dia orangnya suka ngomong begini. Kalau dia lagi udah lu diem aja, nggak usah ngomongin orang. Urusan diri lu sendiri urusin. Itu kalau kita gituin tuh didiam. Mang lu udah bener banget orang mulu lu omongin, lu diri lu pikirin. Itu. Ini kagak, emang bener begitu? Wow kata dia. Ya, jadi rame udah, sama kita. Aneh Sat, aneh nggak ngomong apa-apaan, aneh diem aja. Lu dengerin? Iya sama aja. Nah kalau nggak ada yang dengerin dia ngomong sama siapa coba? Iya kan dia ngomong itu kan, walaupun kita nggak mau dengerin, tapi kan kita ada di situ. Wow begini-gini kok. Gue sih gak mau tahu, tapi karena ada kita dia ngomong. Coba kalau gak ada orang, ngomong diri. Kata orang gila no dia ngomong diri. Makanya kalau ketemu yang begitu udah capek, udah gue mau nyuci dulu gitu. Nyuci apaan? Apaannya kayak gue cuci tuh gue pulang udah gitu. Tinggal ya, jangan diladenin, jangan ditimpalin. Sama kalau kita timpalin. Ya makanya huwa yakni annaha kanat tastami'ul haditsa likai tamsyiya bin namimah. Jadi didengerin tuh tetangga-tetangganya tuh yang pada ada kondisi apaan, di pada berantem ngomong apaan didengar, disampaikan keluar. Kadang diadu domba orang dan lain sebagainya, kadang digosipin dan lain sebagainya. Ya, tamsyi bin namimah wa huwa sababu adzabil qabri, dan itu merupakan sebab dari terjadinya azab kubur. Maka dikatakan faman arada ayyan jua min azabil qabri fa alaihi ayyataharraza anin namimah. Ya. Siapa orang yang pengen selamat dari azab kubur, ya, maka hendaklah dia menjauhkan dirinya dari yang namanya namimah, menjaga dirinya, memelihara dirinya dari yang namanya namimah. Ya. Lu ngomong sono, gosip, ngomongin orang sono kesini dan lain sebagainya. Ya. Kadang orang memandang orang yang pada mabok itu, wah dosanya gede. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita mau bandingin orang yang mabok sama orang yang tukang namimah, sama yang tukang gibah, itu sebenarnya efek dan dosanya jauh lebih gede orang yang efeknya itu. Kalau orang mabok paling urusannya dia sama Allah. Tapi kalau dia ngomongin orang dan lain sebagainya, coba minta maafnya gimana? Berapa banyak urusannya? Belum lagi kerusakan yang
Dia buat. Kalau dia mabok paling dia doang, badannya rusak. Lihat orang-orang dulu. Kalau preman-preman zaman dulu tahun 80-an paling mabok doang. Pagi-pagi dia digot, gitu biasanya tuh. Ya, kalau udah sekarang anak-anak tuh kalau udah bandel pakai obat, pakai awalnya dipakai cimeng awal ya. Cimeng dulu dah, nggak ada cimeng pakai daun payak juga bisa jadi dirurus. Ya, kan daun ganja itu mirip daun payak. Ya, gitu. Nah itu begitu, lama-lama ganti, ya, mulai nyabu, gitu kan. Nyabu udah tuh mulai itu, ya, udah macam-macam dah. Nanti kalau udah mulai beratan dikit, udah mulai main dah tuh, ya kan. Main suntikan, udah jadi dokter. Gitu. Bener nggak? Jadi dokter dia pada orang tangannya diikat. Iya, gitu kan. Ya kan ada yang dibakar dulu. Macam-macam tuh, makanya orang tua tuh biar ngerti juga di rumah alat kita punya banyak bong nih, bong mulu apaan dia kagak ngerti. Di rumahnya anaknya punya aluminium foil banyak banget. Buat apaan nih dia? Ya lihat dulu, cek tuh buat apaan tuh punya gitu banyak banget. Nah itu hadirin jamaah yang kalau anak-anak sekarang kalau udah kena kayak gitu udah main suntikan, main putau ya nggak lama umurnya. Ya nggak lama umurnya. Bisa dipastiin nggak lama. Kalaupun umurnya lama, rada-rada PA. Nggak percaya? Ya udah rada-rada PA, ngomong udah. Ngomong udah. Ya nih, udah kebanyakan make begini nih jadinya nih. Ya. Udah begitu kesianan, rusak. Ya, rusak. Pil ekstasi, sabu-sabu. Orang tuh kalau pakai sabu-sabu, itu 3 hari bisa nggak tidur. Itu dia jadi orang waspadanya tinggi. Gitu. Makanya tentara kadang tuh kalau lagi perang saya suka pakai sabu-sabu buat jaga itu aneh. Begitu. Cuman habis itu tidur lama. Makanya kalau kita punya anak kalau tidur sampai 2 hari nggak bangun-bangun, nah itu ciri-cirinya tuh dia pakai sabu-sabu rumahnya nih. Kalau lagi melek kuat lama. Kalau udah tidur, tidur lama, bangunin susah. Ya. Ada yang punya anak begitu, kalau tidur pakai 2 hari. Ya. Ya, itu makanya hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi dosa orang yang namimah, yang ghibah, ya, itu sebenarnya jauh lebih berat dibandingkan orang yang hitungannya mabok. Walaupun mabok juga berat, tapi efeknya itu kalau mabok paling dosa dia sama Allah urusannya. Ya, kalau rusak juga badannya yang rusak paling. Orang nggak ikut rusak. Tapi kalau yang namanya ghibah, namimah, orang bisa jadi berantem gara-gara kerjaan begini. Lantas minta maafnya gimana nanti? Minta redonya gimana? Itu yang berat. Ya makanya wa an sa'irid dzunub liyam jua min azabihi wa yashula alaihi su'alu munkar wa nakir. Ya. Jadi siapa orang yang pengen selamat dari azab kubur, maka mereka harus menjaga diri, memelihara diri, menjauhi diri dari yang namanya namimah, ngadu domba, bikin gosip dan lain sebagainya, dan juga menjauhkan diri dari segala bentuk dosa. Apaan aja dosa? Mabok kayak apa kayak dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar dia itu bisa selamat dari yang namanya azab kubur, dan juga akan meringankan, memudahkan dia nanti di dalam menjawab pertanyaan daripada malaikat munkar nakir di kuburan. Qala Allah Ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Surat Ibrahim. Dan Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ya, dengan kalimat thayyibah dalam kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat. Jadi yang kita minta kita Allah mantapkan itu iman dan Islam kita di dalam menghadapi kehidupan di dunia maupun nanti ketika kita udah masuk ke dalam kubur. Wa rawa al-Bara' bin Azab radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza su'ila al-muslimu fil qabri, ketika seorang muslim nanti ditanya di kuburan, fayashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, fadzalika qauluhu ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu
bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi ketika ada orang muslim nanti ditanya di kuburan, ya, man rabbuka, semua ada pertanyaan itu. Maka dia akan menjawab ya dengan saksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemampuan seorang muslim menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir di kuburan itu enggak lepas dari ketentuan Allah untuk memberikan peneguhan iman bagi kita. Kalau bukan karena ada peneguhan dari Allah, ya, kita gak akan mampu bisa mengucapkan itu semua, ya. Jadi Allah itu, ya, yang menyebabkan kita bisa itu semua. Dari apa semua? Dari amal kita yang kita lakukan semuanya, yang membuat Allah Subhanahu wa taala redho sama kita. Coba kalau pakai hitungan logika, kalau yang ada orang Jawa nggak bisa bahasa Arab, di kuburan ditanya man rabbuka, wa man nabiyuka, wa man dinuka, wa man ikhwanuka. Nah, dia nggak pernah belajar bahasa Arab, ya. Bisa jawab nggak? Dia nggak ngerti nih orang ngomong apa sama gue. Tapi karena emang ada petunjuk dari Allah, pemantapan hatinya, otomatis dia bisa jawab. Biar kata orang Arab sekalipun dia ngerti itu bahasanya, tapi kalau dia kagak bener, dia tahu tuh siapa Tuhanmu, siapa nabimu, tapi tetap karena tidak ada peneguhan di dalam hati dari Allah, dia nggak akan bisa menjawab itu. Dan itu bergantung kepada amal perbuatan kita ketika kita hidup di dunia. Walaupun kita dikasih contekan, nih contekan buat lu kalau mati, ya, ntar lu sering baca-baca aja di kuburan, kalau malaikat datang lihat aja contekan, nggak bisa, tetap aja semua, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah yang memberikan pemantapan kepada orang-orang yang beriman dengan bil qauli sabit, dengan ucapan yang teguh, kalimat-kalimat thayyibah itu dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan mereka di akhirat. Lalu wa yakunu tasbitu fi salasati ahwalin liman kana mu'minan mukhlishan muti'an lillahi ta'ala. Dan adalah peneguhan bagi seorang mukmin itu, ya, itu ada di dalam 3 kondisi. Ya, kita akan diberikan peneguhan, pemantapan tauhid kita kepada Allah itu ada dikatakan fi salasati ahwa, dalam 3 keadaan, dalam 3 kondisi. Bagi mereka yang mukminan, beriman, mukhlis, muti'an, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, fi hali muayanati malakil maut. Ya, peneguhan itu, pemantapan tauhid itu Allah akan berikan, ya, pada saat kondisi orang menghadapi malaikat maut. Kapan? Sakaratul maut. Ya, sakaratul maut. Ya, makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tuh kalau dalam kondisi sakaratul maut, kalau bukan pertolongan dari Allah dan kalau bukan karena amal-amal baik yang dia lakukan, dia nggak akan sanggup menghadapi godaan iblis. Luar biasa dahsyat. Makanya Allah mantepin tuh ketika digodain dengan berbagai macam. Coba ente kalau lagi panas-panas, aus luar biasa. Ya, tiba-tiba orang datang bawa susu campur sama sirup marjan yang merah pakai batu es, aus, kira-kira dikasih mau nggak? Aus banget kita, ya Allah, luar biasa aus. Kita nggak puasa, minum kan boleh aja, orang kasih boleh, tapi ada syaratnya gitu kan. Kalau dalam kitab Daqaiqul Akhbar tuh begitu, orang kalau lagi sakaratul maut yang akan mereka rasakan apa? Haus yang luar biasa, ya, kayak kebakar ini tenggorokan. Kita itu kalau orang kalau lapar itu masih kuat, tapi kalau yang dinamakan orang aus, dehidrasi, itu nggak bakal kuat. Makanya orang ketika mau mati itu akan mengalami yang namanya haus. Nggak percaya? Kalau nggak percaya ntar dah kalau mau mati dah, ya, laporan. Ya, itu Nabi yang bilang haus. Makanya iblis nawarin, mau nggak? Gitu. Mau, ada syaratnya. Qul la ilah, katakan Tuhan itu kagak ada, gitu. Ya gitu doang ngomongnya, nggak banyak, ya, gitu aja kan, gampang tuh, Tuhan nggak ada, gitu. Yang penting kalau orang yang pikiran pendek, yang amal kurang, yang Allah tidak berikan peneguhan di dalam hatinya, nggak apa-apa dah, ya, yang penting gue dapat minum,
gitu. Yang penting dapat minum. Gitu. Nah ini hadirin, maka berat ya cobaan dari yang namanya iblis. Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Itu doa-doa yang kita disuruh baca ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, Imam Syamsuddin Al-Qurtubi kan mengisahkan gitu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri hidayah kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmatan, dan ya Allah karuniailah rahmat dari sisimu. Maka Ibnu Abbas ketika menafsirkan ini, wa hab lana min ladunka rahmatan, kalimat min ladunka rahmatan, min ladunka rahmatan itu rahmat dari sisimu ya Allah. Ibnu Abbas mengatakan doa ini maksudnya adalah nanti orang pada saat sakaratul maut meninggal dunia, dia akan mendapatkan rahmat, mendapatkan pertolongan kasih sayang Allah pada saat sakaratul maut. Dengan apa? Dengan Allah datangkan malaikat yang akan memberikan dia ketenangan dari godaan iblis. Dalam riwayat yang disebutkan gitu, orang tuh kalau mau mati ya ketika dia lagi berbaring di kasur ya, orang nggak ada yang tahu kondisinya dia, yang bisa ngelihat dia doang. Makanya kadang orang-orang yang mau meninggal dunia kadang-kadang ngomongnya suka ngaco ya, abah lu dateng noh gitu. Ngomong gitu, yang ada di situ bingung, nggak ada orang ya, no engkong lu dateng noh, dia gitu semua, nah kita nggak tahu yang dilihat. Baru kabur. Ya, itu memang begitu pandangan yang dia lihat, itu kita nggak mampu menyaksikan itu. Iblis akan menggoda orang pada saat mau meninggal dunia agar iman keluar dari dadanya. Makanya kita minta apa? Pemantepan nih di dada, jangan sampai iman kita keluar. Dia datang dari sebelah kanan menyerupai bapaknya, duduk di lempangan palanya, diusap-usap palanya, ikas. Nih abah kas nih, dilihat aja ya, iya yang datang, iya abah, gitu. Dia ngobrol, ya, abah udah duluan meninggal, dulu lu ngurusin sekolah semua, cerita banyak. Ya. Ternyata setelah abah mati, ternyata Allah itu hanya menerima agama orang-orang Yahudi. Maka sekarang kas, ente mati dah dalam agamanya Yahudi. Bingung gak? Bingung. Nah abah kita dulu ngajarin agamanya Islam, pas dia udah meninggal duluan ternyata dibilang agama yang Allah terima agama Yahudi. Ini gimana cerita? Emang itu dilihat ya, emang mirip bapaknya, ini emang bapaknya sosoknya. Bingung luar biasa. Belum selesai bingung, dari sebelah kiri datang lagi ibu kita datang duduk di lempangan pala kita, dia ngomong, diusap pala kita, dibilang ya dulu emak tuh ngandung lu 9 bulan, ngidamnya capek banget ya. Itu kan nggak boleh ngelihat matahari, takut di kamar aja, makan dikit muntah ya, apaan aja dilihat muntah, lihat abah lu gue muntah, duit doang yang kagak muntah katanya ya. Ngelahirin susah. Pas ketika ibu meninggal, ternyata Allah yang diterima sama Allah itu agamanya orang-orang Nasrani. Maka wahai anakku, matilah kamu dalam agama Nasrani. Kira-kira gimana kita kalau kayak gitu? Bingung luar biasa. Bingung. Ini ibu sama bapak kok dulu kan dibilang Islam, kenapa giliran begini ngomong yang no Yahudi, yang ini Nasrani, yang Islam mana? Bingung luar biasa. Maka yang dibilang wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab, rahmat dari sisimu. Nah, disebutkan dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, pada saat itu akan datang sosok manusia yang wajahnya tampan, keren. Ya dia belum pernah ngeliat orang kerennya kayak gitu. Ya fulan, amat ta'rifuni. Fulan, ente kenal gak mana?
Kita yang lagi sakaratul maut, kita lihat kita nggak kenal. Ente siapa? Anda belum pernah lihat orang ganteng kayak ente nih, keren itu. Lalu disebutkan dalam kitab At-Tazkirah, ana Jibril. Aku adalah Jibril. Wa haula a'da'uka minasyayatin. Aku ini malaikat Jibril yang tadi datang dari sebelah kiri kamu menyerupai ayah kamu, sebelah kanan menyerupai ibu kamu. A'da'uka minasyayatin. Itu musuh kamu dari golongan setan, iblis dan pasukannya. Lalu kemudian diusap wajahnya. Udah, sekarang ente tenang aja. Agama yang diterima Allah itu adalah agama Islam. Maka wafatlah kamu dalam agama yang agung dan agama yang lurus, yaitu agama Islam. Baru tuh dia merasa tenang, nyaman, karena ibu bapaknya tadi ngomongin ngaco dua-duanya. Jadi itu bukan ibunya, bukan bapaknya. Siapa? Iblis. Iblis yang menyerupai orang tua kita, tujuannya untuk mengeluarkan iman dari. Dan makanya kan kita minta gitu, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit. Biar tetap kita bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya berat. Makanya kan ya, peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang beriman, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang taat kepada Allah, itu di 3 kondisi. Yang pertama tadi, pada saat sakaratul maut, fi muayyanati malakil maut, menghadapi malaikat maut. Ya, berat itu, iblis menggoda itu semua. Lalu wasani, yang kedua, ya, kondisi nanti akan ada peneguhan dari Allah itu buat orang-orang yang beriman sehingga mereka bisa menghadapi itu semua dengan selamat, adalah fi hali su'ali munkar wa nakir. Di dalam kondisi ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Jadi dia bisa menjawab. Makanya kan kalau orang-orang kita tuh kalau meninggal dunia ada yang namanya baca talqin. Dalam baca talqin. Makanya dalam beberapa riwayat, orang yang ketika mereka meninggal dunia mereka dibacakan talqin, itu malaikat munkar nakir nggak nanya lagi. Kalau analoginya begini, jadi kalau ada mayat tuh mau dikuburin, munkar nakir kan nungguin dari jauh. Kir, udah dikuburin no dia, ya kan? Ntar misalnya kita tanya gitu. Pas lama dikuburin datang tuh, ya kan? Ustaz Hilmani, ya apabila nanti datang iza ja'aka malaikat, kalau nanti datang 2 malaikat, ya, jangan takut, ya, karena dia adalah makhluk daripada makhluk Allah. Wa iza sa'alaka, dan apabila dia nanti berdua menanya pada kamu, maka jawab dengan jawaban bijawabin fasihin, dengan jawaban yang fasih. Saya sih belum pernah baca talqin, pokoknya begitulah kira-kira. Ya, yang biasa baca talqin tahu dah tuh. Ya. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Apa lagi tuh? Pokoknya ya, Islamu di gitu. Ya. Jadi jawab dengan jawaban yang fasih. Ya. Tuhanku Allah, agamaku Islam. Ya, nabiku Nabi Muhammad, saudaraku orang-orang muslimin muslimat semua. Gitu. Jadi ketika itu diajarkan kepada orang pada saat mereka dikuburin, maka munkar nakir nggak jadi nanya. Kalau logikanya gini, Kir, kita nanya gak dia? Ngapain kita nanya, Kar? Emang ngapain? Udah diajarin tadi di atas. Tapi kalau kita tanya, dia pasti bisa jawab, udah dikasih tahu duluan. Ya, logikanya itu begitu. Jadi orang kalau ditalkinin, mereka akan terlepas dari yang namanya soal munkar dan nakir. Itu makanya orang-orang kita tuh kalau meninggal ditalkinin. Cuman kan ada juga kan saudara-saudara kita yang pahamnya beda. Ya kalau mati nggak mau ditalkinin, nggak mau diajanin, nggak mau dibohongin, udah kuburin aja udah. Kata orang udah mati, gitu, udah nggak ada urusannya. Ya begitu. Ya nggak sampai, udah nggak usah. Ya kan kalau kita sih, ya udah kalau dia nggak mau didoain biarin aja. Jangan jadi berantem. Ini siaran abah lu, jalin bapaknya dia, urusan kita. Salah sendiri bapaknya, ngapain didik anaknya kayak begitu? Disekolahin sekolah yang nggak jelas. Akhirnya sekolahnya tahu-tahu kan sekarang pesantren banyak, ada pesantren Wahabi. Hati-hati, ente jangan nyari pesantren itu, wah pesantren sono gratis. Hadirin rahimakumullah. Hati-hati, jangan ngelihat gratisnya doang. Lihat itu pesantren dari mana, siapa yang punya, lihat guru-gurunya, pengajarannya kayak gimana. Itu kan kelihatan, keciri semua. Ya, saya kan pernah ngomong sama Ki Soleh Rohmani. Beliau kan cuma bilang begitu, Ustadz, aneh nih kalau mau bikin pesantren. Beliau kan lama di Madinah kan.
Orang dia cerita dulu waktu tes ke Madinah. Aneh saat waktu tes Madinah. Indonesia. Tanya, pertanyaannya apa katanya? Nggak nanya macam-macam. Orang Indonesia ditanya cuman bagaimana hukumnya tahlilan, maulid. Pokoknya begitu dah. Ya, aneh itu kan begitu. Yang penting katanya, yang penting kan aneh lulus. Aneh jawab aja bid'ah dolalah. Zih anta. Lulus. Begitu udah, nggak ada tanya yang lain. Karena emang orang Indonesia kan emang jadi target. Ya mau dihabisin tuh itu aneh semua. Lulus katanya, lulus aneh. Ya, itu emang begitu. Dan dia bilang aneh ini di Indonesia kalau aneh mau punya pesantren didanain langsung tanah dibeliin bangunan dibangunin gampang. Aneh ngajar di videoin, aneh ngajarin tuh ajaran orang-orang kitab-kitab Wahabi itu yang di sono kitab-kitab ajarin videoin kirim ke sono minta bantuan tanah bangunan langsung dikasih berapa butuhnya. Itu beliau ngomong katanya itu tanya aja langsung bang bener kiai begitu kayak begitu karena apa ya memang seperti itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu caranya. Makanya kan di Libya itu dulu orang-orang kita itu masih bisa masuk ya. Tapi sekarang di Libya itu udah agak susah karena memang agak ketat. Mereka nggak mau orang-orang Sunni ini masuk ke situ cuman ngambil ilmunya doang, udah keluar ilmunya dia nggak dipakai. Ya bahasa Arabnya diambil, tapi faham doktrinnya nggak dipakai, rugi hitungan dia kalau begitu. Makanya yang banyak masuk tuh di Libya kadang-kadang orang-orang Seberang, orang-orang Sumatera, orang mana yang memang faham itu agak cenderung mirip ke sono, agak gampang gitu dibelokinnya. Kalau orang kita kan agak susah, walaupun lama-lama ada juga yang kena gitu. Berapa banyak sekarang orang-orang Betawi, bapaknya mati, anaknya marah-marah, punya anak 9, atu yang kayak begitu, yang 8 kagak, yang 8 kalah sama yang atu. Coba ada yang begitu? Jangan nih, saudaranya yang 8 diem aja deh. Padahal dia menatu, kuburin aja udah kalian nih repot-repot. Galak modelannya, nggak bisa. Nah itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Tapi kita nggak boleh musuhan sama yang begitu. Nggak boleh kita musuhin, jangan, nggak apa-apa, bain aja. Ya kan, ajakin tahlilan yuk, gitu. Nggak mau ya duduk doang situ, lu nggak usah baca apa-apaan gitu. Ntar sekali 2 kali 3 kali gak diikut terus gitu. Enak juga tahlilan dapat berkat. Iya, gue nggak tahu gue. Kalau gue tahu gue ikut dari dulu. Jadi seperti itu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya jadi memang itu dinamika kita hidup memang. Ya macam-macam paham yang begini. Tapi nggak lantas kemudian bikin kita jadi berantem. Apalagi ada saudara kita begitu. Ya udah. Ya. Sekarang begini, kalau emang lu nggak mau nih orang tua dibacain ya, ditalkinin, ya udah lu pulang aja duluan. Pulang. Ini biar gue yang nyelesain urusannya. Ini kan udah dikuburin nih. Kelar dah. Udah lu pulang. Ini urusan gue selanjutnya. Jadi nggak usah pakai berantem. Ntar gue mau bikin tahlilan, lu mau datang, lu mau kagak, urusan lu. Jangan gara-gara urusan begini kita saudara jadi pada berantem. Gitu. Jadi jangan kita mulai sekarang kita putus saudara. Ya jangan juga begitu. Ya. Ya kalau begitu dia makin lama makin tersesat. Tarik pelan-pelan. Balikin lagi dia biar kayak dulu lagi. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biar gimana? Ya tetap saudara kita juga. Nah sama, nabinya sama, Tuhannya sama. Cuman perbedaan di situ. Ya cuman memang mereka itu kadang-kadang memang agak galak-galak modelannya. Ya, begini, nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi sekarang saya lihat udah nggak terlalu sih. Sekarang udah agak lunak gitu kan. Makanya saya pengajian saya di Condet tuh di Al Khairat. Ya kadang-kadang yang model-model begitu juga pada ngikut ngaji. Karena saya emang nggak pernah menyerang mereka dengan paham-paham begitu. Yang pada sembahyang jadinya goyang-goyang. Ya secara hukum malam mazhab Syafi'i pun nggak batal, cuman makruh gitu, goyang-goyang gitu. Gitu. Kata temennya, lu sembahyang apa sih goyang-goyang jarinya? Gua nggak khusyuk ngeliat jari lu. Kata dia, lu ngapain sembahyang ngeliatin jari gue? Lu liatinnya jari lu. Gitu. Iya juga, ya udah masing-masing aja udah. Ya jadi seperti itu. Artinya apa? Ya kita ini sama-sama orang Islam. Urusan begitu, ya
Gak usah dipertajam, udah biarin aja. Yang penting ini tempat kita. Lo jadi makmum aja udah di sini, ya. Di imamnya sini. Kalau lo jadi imam mesti pakai kunut. Nggak pakai kunut, awas lo jadi imam lagi. Gitu. Hormatin wilayah sini, begitu maksudnya. Jadi biar tahu kondisi. Gitu. Kalau di tempat ini masih bunuh dah. Kalau di kantor-kantor tuh ya, rata-rata begitu kalau sembahyang. Jadinya goyang-goyang semua. Iya nggak apa-apa. Kalau kita habis khutbah Jumat tuh kita zikiran, dia mah kagak, udah dia mandi. Ya nggak apa-apa. Pulang nggak deh, kagak, dia pada duduk aja sendiri. Orang pada qobliyah, dia kagak, diduduk aja. Ya nggak apa-apa, biarin. Dia masih sembahyang Jumat tuh bagus. Ya kan, makanya kan kondisi kayak gitu kan pernah ditanya tuh Mu'alim Safi Azami, ini gimana Kiai kondisi sekarang nih? Banyak orang yang pada sembahyang pada nggak pakai kunut, gitu. Kata Mu'alim, segala yang nggak pakai kunut lu tanyain, no pikirin no yang kagak sembahyang. Gitu. Ya, yang kagak sembahyang banyak, ngapain nggak pakai kunut ditanya-tanyain. Gitu. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu memang perbedaan yang lumrah ya. Maliki nggak pakai kunut kalau sembahyang subuh, kagak. Syafi'i pakai kunut, yang lain kagak. Gitu. Jadi ya masing-masing. Dan kunut itu pun bukan rukun. Kunut itu kan sunnah abad. Ya, sunnah abad. Sunnah abad maksudnya apa? Kalau kita ketinggalan, kelupaan, itu nggak batal sholat dan kita nggak perlu balik ke situ. Kalau rukun kan nggak boleh, kita mesti balik lagi. Kalau kunut mah, kalau kita udah kelupaan, udah sujud aja. Tinggal ganti dengan sujud sahwi. Selesai urusannya. Gitu. Makanya kalau di imam nggak kunut, kita nggak usah kunut. Tapi kalau emang ada waktu buat kunut, boleh kunut sendiri. Ya. Dalam kitab Kasifatus saja akan disebutnya tuh. Ya, imam nggak kunut subuh, tapi dia ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah. Ada di Mekah tuh satu imam tuh di Masjidil Haram, dia kalau sholat subuh itu i'tidalnya lama. Nah kayaknya dia termasuk orang yang toleran juga nih dengan mazhab Syafi'i. Jadi boleh kita kunut. Allahumma. Imam gak kunut, kita kunut, boleh. Ya dalam kitab Kasifat itu boleh. Tapi dengan catatan kita nggak boleh ketinggalan sujud dari imam. Jangan sampai kita kunut sendiri, imam sujud kita masih kunut, imam bangun dari sujud kita masih kunut, maka terputus sholat jamaah kita dari imam. Jadi sedapatnya Allahumma hadini fiman hadaitu afini. Dia langsung Allahu Akbar. Kalau emang pendek waktunya ya udah nggak usah kunut, nggak apa-apa. Jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunut ya nggak itu juga. Tapi kalau kita tetap ya kita kunut sunnah abad ya. Kita kerjain kunut. Kalau kita lupa kunut maka disuruh untuk sujud sahwi. Sujud sahwinya lupa juga saat. Ya udah salam, ngapain lagi? Ulang sembahyangnya kagak usah. Selesai kelar udah. Nggak pakai kunut dong, nggak apa-apa kan lupa. Itu selesai masalahnya. Ya begitu, makanya kan kalau kita ngaji fikih itu kan begitu. Orang nih jadi imam subuh, nggak ngaji, imam subuh nggak ngaji, imamnya kagak ngaji fikih sholat nih. Ya, kan harusnya subuh kunut tuh, dia nggak kunut. Lalu kemudian dia lupa, sami Allahu liman hamidah, Allah, kakinya udah nyampe di tanah. Nih, dengkul udah nempel di tanah. Tahu-tahu di belakang ada yang ngomong Subhanallah. Tuh imam diri lagi. Allah. Tuh yang tadi ngomong Subhanallah tabok aja mukanya. Ya, makmum Paul, imam Paul dua-duanya sama kagak ngaji. Ya, nggak perlu ditanbih. Lagi pula dia udah kakinya udah nyentuh ke tanah, udah lebih dekat kepada sujud. Sujud itu rukun, sementara kunut sunnah. Masa dia ngejar yang sunnah meninggalkan yang, apalagi imam udah sujud, ada yang subhanallah lagi di belakang. Ya Allah, nih makmum udah bener-bener. Emang kalau nggak ngaji kelihatan Paulnya gitu. Tapi nih kalau dia sama-sama nggak ngaji, itu nggak batal dia. Karena imam dan makmum sama-sama Paul. Kata malaikat, ini dosanya nih Paul dua-duanya katanya. Jadi gimana ya, sah aja dah. Nah kita yang ngaji di sebelahnya, kita lihat imam itu udah turun, udah mau sujud.
diri lagi, Allahumma hdina fiman hadait, itu batal udah bagi orang-orang yang ngaji gitu. Udah kita muparokoh udah wajib gitu, wajib muparokoh ya, tapi kalau yang paul lanjut gitu. Ya, makanya kan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la, apa sama orang yang ngaji sama orang yang nggak ngaji, orang yang ada ilmu yang kagak, nggak sama, beda gitu. Mau bilang apa jelas habisnya emang kagak ngaji. Sama kayak tasahud awal begitu juga, kan sunnah abad juga. Lupa tasahud udah diri, Allahu Akbar, naik rakaat ketiga, makmum so pinter, subhanallah, imamnya duduk lagi tasahud awal. Itu namanya imam sama makmum paul, minum es ditiup ya, karena ngebul. Kan sama kopi kalau panas kan berasap, es berasap nggak? Jadi dikira tuh es itu panas, ngebul, makanya ditiup biar adem, itu namanya paul gitu. Hadirin rahimakumullah, itu aja pengajian fikih kita nama guru kita nama Ustaz Hazani itu ya, babnya beliau. Nah ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.